Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas besar untuk mata kuliah tata tulis ilmiah. Seperti yang kalian lihat di layar, kami akan membahas terkait dengan sebuah paper yang kaitannya dengan tugas besar kami sewaktu berada di D3. Paper ini berjudul Android Based Kindergarten Student Workshop Application. Ya, sekedar informasi kita pahami terlebih dahulu apa maksud dari pembuatan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang didasarkan pada sebuah buku cetak yang digunakan oleh siswa pada bangku taman kanak-kanak, di mana di bangku taman kanak-kanak itu sangat kurang efektif jika kita memberikan yang namanya buku kepada anak-anak. Kenapa saya bilang itu kurang efektif? Karena ya interaksi antara siswa dengan buku itu tidak ada. Kebanyakan anak-anak lebih suka berinteraksi dengan gestur, video, ataupun audio. Oke, berdasarkan hasil penelitian bahwa di suatu madrasah kebanyakan teman kanak-kanak lebih suka untuk menggambar, berhitung, mewarnai. Sedangkan jika menggunakan kertas itu sangat pemborosan. Oleh karenanya diperlukan sebuah aplikasi yang sifatnya dapat mengontrol hal ini. Aplikasi tersebut kita beri nama sebagai aplikasi Kindergarten Student Workshop. Oke. Adapun penelitian yang telah dilakukan merujuk kepada aplikasi ABC Preschool Kids Tracing dan Phonics Learning Game. Ya, intinya ada suatu aplikasi dari Amerika Serikat atau yang sudah ada di Play Store gitu ya. Aplikasi ini berfokus kepada pengembangan aspek motorik dari anak. Nah, kita ingin membuat hal yang serupa, di mana kebanyakan dari mereka berfokus kepada aplikasi AR ataupun VR. Nah, kita ingin membuat hal yang berbeda, yaitu dengan membuat dalam bentuk aplikasi sederhana. Ya, inti dari studi yang telah dilakukan adalah kebanyakan aplikasi tersebut berfokus pada sistem motorik anak, yang kemudian sistem motorik anak tersebut dikelola bagaimana caranya agar anak jauh lebih interaktif dibandingkan tingkat membacanya yang kurang tinggi gitu. Jadi motoriknya naik tapi tingkat membacanya jauh lebih turun dibandingkan ketika diberikan LKS. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Sesuatu tersebut kita ingin mengambil kedua hal itu, bagaimana caranya agar si anak tetap bisa belajar bahasa, belajar motorik, dan bisa juga menambah wawasan.
Adapun aplikasi yang dimaksud yang kami buat adalah aplikasi LKAS. Ya, ini aplikasi yang serupa dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya sebutkan. Pada aplikasi LKAS ini kita berfokus pada 3 hal, yaitu bahasa, motorik, dan kognitif. Pada bahasa, kita berfokus pada 2 bahasa yang sering digunakan, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Alasan kami memilih bahasa Inggris karena ya itu salah satu bahasa internasional, dan anak-anak kebanyakan lebih cenderung menonton sebuah video untuk belajar bahasa. Lalu ada motorik. Di motorik kita berfokus pada pengembangan imajinasi, yaitu menggambar ataupun mewarnai. Lalu yang ketiga ada penjelasan terkait dengan hal-hal umum seperti pemahaman kepada anak tentang pentingnya keluarga dan juga pentingnya menjaga lingkungan. Ya, semua hal ini kita buat agar sekiranya anak jauh lebih paham terkait dengan keberadaannya di sekolah gitu. Ya, kita juga memiliki fitur yang namanya riwayat, di mana anak-anak bisa melihat hasil evaluasi dari pembelajarannya. Lalu adapun testing yang kami lakukan, yaitu usability testing dengan skala Likert dari 1 sampai 5. Ya, testing ini kita lakukan kepada guru TK sebanyak 5 orang untuk mengetahui kira-kira guru TK benar-benar menerapkan ini dalam pembelajarannya di TK atau tidak, kayak gitu. Ya, adapun hasil yang kami dapatkan yaitu sebagai berikut. Untuk yang sangat kurang setuju, mereka kebanyakan bukan ini dia hasilnya. Pada kasus perhitungan, kebanyakan orang, apa menurut Anda aplikasi LKAS dapat digunakan berkali-kali? Ada yang mengatakan kurang setuju 2 orang, dan sangat setuju 3 orang, sedangkan yang netral 21 orang. Lalu apa menurut Anda aplikasi LKAS sudah cukup baik dalam menyimpan hasil kerja siswa? Ya, 2 orang kurang setuju, 1 orang setuju, 2 orang sangat setuju, dan netralnya 20 orang. Lalu pada apakah menurut Anda aplikasi LKAS sudah cukup dinamis? 1 orang tidak setuju, 1 orang kurang setuju, 1 orang setuju, 2 orang sangat setuju, dan netral 19 orang. Dan yang terakhir, apa jika dibandingkan LKS fisik, apakah LKAS cukup untuk memperpanjang durasi penggunaan LKS? 1 orang tidak setuju, 1 orang kurang setuju, 1 orang setuju, dan 2 orang sangat setuju, dengan netral 19 orang. Dan hasilnya adalah 79% aplikasi LKAS bermanfaat bagi guru untuk mempermudah siswa TK untuk belajar. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi LKAS ini dapat digunakan berkali-kali
dan bisa diarsipkan karena memiliki fitur penyimpanan, sehingga hasil yang sudah dikerjakan dapat disimpan, dan apabila ingin mengerjakan soal lagi akan diperlihatkan lagi dengan cara yang berbeda. Jadi ya anak ini tidak bosan mengerjakan kayak gitu. Berdasarkan hasil pengujian black box, semua fungsionalitas berjalan sesuai yang diharapkan. Seluruh persiapan atau seluruh partisipan setuju bahwa pengguna aplikasi ini sudah bagus dan membantu guru dalam pembelajaran. Namun tetap saja ada masukan-masukan, yaitu agar ditambahkan lagi tema-tema yang lain agar memiliki lebih banyak pilihan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.